Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceramah singkat kita pada kesempatan ini bertemakan Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha adalah merupakan dua hari raya besar umat muslim yang dilaksanakan dalam setahun. Mengenai hukum salat ini, Idul Fitri maupun Idul Adha, itu terdapat atas 3 pendapat dari kalangan ulama. Ada yang mengatakan wajib atau fardu ain, ada yang berpendapat fardu kifayah, dan ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Yang mengatakan fardu ain atau wajib ini adalah merupakan mazhab Abu Hanifah dan salah satu dari pendapat Imam Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad dan sebagian dari mazhab Malikiyah, dengan berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Begitu juga pada ayat yang lain, walitukabbirullaha ala ma hadakum, yang artinya adalah dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang diberikan kepada kalian. Semua ini disebut sebagai perintah yang menunjukkan atas kewajiban dalam pelaksanaannya. Al-amru lil wujub, perintah yang menunjukkan wajib. Di antara alasan yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakannya dan tidak pernah meninggalkannya. Begitu juga dengan para sahabat, Khulafaur Rasyidin yang 4 dan kaum muslimin sampai hari ini. Sehingga mereka berpendapat bahwa salat ini adalah merupakan fardu ain hukumnya. Di antara alasan yang lain bahwa Idul Fitri dan Idul Adha adalah merupakan syiarnya Islam. Dan Idul Fitri atau Idul Adha, ketika ia bertepatan dengan hari Jumat, maka sholat id yang kita kerjakan di hari itu bisa menggugurkan kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Dan tidak ada suatu kewajiban bisa gugur kecuali yang menggugurkannya adalah sesuatu yang wajib pula. Tidak ada suatu hal yang wajib bisa digugurkan kecuali yang menggugurkannya itu juga adalah merupakan sesuatu yang wajib. Nah, itu alasan-alasan bagi yang berpendapat bahwa hukum sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah fardu ain. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardu kifayah. Ya, kenapa? Karena sholat Id ini mereka samakan dengan sholat jenazah. Fardu kifayah. Sebagaimana sholat jenazah adalah hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian orang melaksanakannya, bagi sebagian yang lain itu menjadi gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Alasan yang lain bahwa Idul Fitri dan Idul Adha tidak dikumandangkan azan dan iqamah, maka dia tidak bisa disamakan dengan sholat 5 kali sehari semalam yang hukumnya fardu ain. Ia sama dengan sholat jenazah. Itu alasan bagi yang berpendapat bahwa hukum Idul Adha dan Idul Fitri adalah fardu kifayah. Pendapat yang ketiga, sunnah muakkadah. Dan ini adalah mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i,
dengan alasan bahwa orang Arab Badui pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban yang harus ia kerjakan, kewajiban sholat yang harus ia kerjakan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepadanya sholat 5 kali sehari semalam, sholat 5 waktu. Lalu ketika setelah dijawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali orang Arab Badu ini, hal alayya ghairuha, apakah masih ada lagi yang wajib bagi saya? Artinya selain daripada 5 waktu tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa an tatawwa'ah, kecuali kamu mengambil sholat sunnah. Berarti selain daripada 5 waktu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya tersebut, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selain daripada yang 5 waktu itu semuanya sunnah. Semuanya sunnah. Kata Nabi, illa an tatawwu'a, kecuali kamu mengambil yang sunnah. Baik. Alasan yang lain bahwa Id, baik itu Idul Adha dan Idul Fitri, adalah sholat yang mempunyai sujud dan ruku. Ia memiliki sujud dan ruku. Maka tidak mungkin bisa disamakan dengan sholat jenazah. Maka tidak bisa dihukumi sholat Id itu sebagai fardu kifayah sebagaimana sholat jenazah. Karena sholat jenazah tidak memiliki ruku dan sujud. Sedangkan sholat Id memiliki rakaat, 2 rakaat, memiliki sujud dan memiliki ruku. Ia membatalkan pendapat yang kedua. Lalu dibatalkan juga pendapat yang pertama. Karena sholat Id ini juga tidak mempunyai azan, tidak mempunyai iqamah. Maka tidak bisa disamakan dengan sholat 5 waktu yang fardu ain. Tidak bisa disamakan dengan sholat 5 waktu yang fardu ain. Maka mereka berpendapat bahwa hukumnya sunnah, sebagaimana dengan sholat duha. Seperti sholat duha. Dari segi waktunya sama-sama 2 rakaat, tidak dikumandangkan azan, dan juga tidak dikumandangkan iqamah. Tidak didahului juga dengan sholat qabliyah maupun sholat ba'diyah. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu pelaksanaan Id ini itu dimulai di awal waktu, yaitu di pagi hari dengan tinggi matahari 1 tombak. Dengan kira-kira tinggi matahari 1 tombak itu permulaan awal. Dan waktu akhir pelaksanaannya itu sampai tergelincirnya matahari. Jadi waktu awalnya sampai matahari setinggi 1 tombak. Sampai tergelincirnya matahari. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah. Nah, ada perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Dari segi waktu pelaksanaan. Waktu yang paling utama untuk Idul Adha yaitu di awal waktu. Alasannya kenapa? Idul Adha dilaksanakan di awal waktu. Alasannya adalah agar supaya kaum muslimin dapat menyembelih hewan kurbannya. Sebaliknya Idul Fitri itu diutamakan di akhir waktu. Alasannya kenapa? Agar supaya orang-orang dapat mengeluarkan zakat fitrahnya. Karena zakat fitrah itu memiliki waktu yang paling utama adalah setelah terbitnya fajar sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Baik, ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara-perkara yang perlu kita fahami terkait dengan Id Fitri maupun Adha. Namun terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu tempat pelaksanaan Idul Fitri atau Idul Adha ini
itu disunnahkan dilaksanakan di tanah lapang, di tempat yang luas, sahra, di lapangan. Kecuali kalau turun hujan atau tanahnya becek, maka boleh dilaksanakan di masjid. Boleh dilaksanakan di masjid. Wallahu a'lam. Taib ikhwani sekalian, masih banyak pembahasan-pembahasan terkait dengan rangkaian salat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi